Hai, aku Joy. Sekarang aku sedang di tahun terakhir kuliahku belajar bahasa Inggris. Dan seiring berjalannya hidup, ya, aku cukup puas. Setidaknya sampai Cherry, pacarku selama hampir setahun, mulai ngobrol dengan cowok. Kami tidak jatuh cinta atau semacamnya, tapi kami punya hubungan yang damai ini. Entahlah, mungkin aku jauh lebih menyukai kehidupan yang tenang daripada dia. Sherry adalah seorang cewek gamer fanatik. Sementara aku lebih suka menonton film daripada menekan tombol pada stick PS4-ku saat memotret zombie khayalan. Kadang-kadang, dia melakukan live streaming di Twitch. Dan dia juga selalu menonton pertandingan orang asing secara langsung. Aku cuma tidak mengerti, bagiku itu sama saja seperti melihat cat mengering. Ada satu cowok yang selalu dia tonton bernama Jet, yang punya nickname game Jaduar 54U. Maksudku, ayolah serius. Namanya yang payah seperti itu harusnya menjelaskan semua. Tapi dia adalah pemain yang jago. Sangat jago sampai dalam pertandingan baru-baru ini melawan DR Disrespect dia cuma kalah tipis. Sungguh menyebalkan bahwa seri memilih game daripada menghabiskan waktu bersamaku. Ketika dia berada di zona game, aku mungkin juga tidak terlihat. Suatu kali aku menepuk pundaknya untuk menunjukkan kepadanya kalau aku telah membelikannya sandwich. Dan dia membentakku dan bilang kalau aku menyebabkan dia mati. Itu aneh. Saat dia tidak bermain game, dia sangat manis. Cuma sekali dia berada di zona dengan cowok itu, lalu dia berubah menjadi game gila. Aku tahu dia sedang mengobrol dengan si Jet itu melalui mikrofonnya. Ketika aku mendengar dia memanggilnya hal-hal bodoh seperti adik dan anak anjing. Aku tidak berpikir itu keren sama sekali. Pada titik ini, dia menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol dengan si brengsek itu daripada denganku, pacarnya yang sebenarnya. Aku bukan cowok yang gampang cemburu, tapi aku sudah muak, jadi aku meminta dia berhenti bermain-main dengannya. Jet cuma bersikap baik padanya, sehingga dia bisa memikat fansnya untuk mengirimkannya sumbangan, dan membuatnya menjadi lebih terkenal di Twitch. Hal ini menyebabkan pertengkaran besar-besaran, dan aku menyuruhnya untuk memilihku atau Jet. Dia bersikeras, kalau nggak pernah bermain game bersamanya, yang berarti aku tidak mencintainya. Lalu dia keluar. Ini sangat lucu. Sampai aku hampir tertawa. Sejujurnya, aku sudah menghabiskan banyak uang untuknya, tapi dia masih sangat tertarik pada cowok gamer bodoh itu. Meskipun kami putus setelah itu, aku masih tidak bisa berhenti memikirkan seri dengan cowok itu. Itu membuatku gila. Jadi, aku meminta teman IT-ku untuk membantuku hack akun Facebooknya. Aku cuma ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Ternyata, dia kuliah di kampus kami, dan dia mengambil jurusan manajemen keuangan. Pasti sangat membosankan. Setiap hari si brengsek itu mengirimkan pesan ke seri, seperti, aku merinding saat kita bermain bersama. Dan kamu punya pacar kan? Aku melihatnya di kampus. Dia terlihat jahat. Apa kamu takut padanya? Beraninya dia. Kenapa dia tidak bisa mencari cewek lain daripada merayu pacarku? Ketika aku akhirnya bisa tenang, aku memutuskan untuk menunjukkan kepadanya betapa jahatnya aku. Dibandingkan seri, aku pantas yang lebih baik. Tapi ini masalah pribadi. Aku harus menunjukkan ke si Jet siapa bosnya. Aku menambahkannya menjadi teman di Facebook. Dan dia langsung menerimanya. Gak diragukan lagi, dia mengira aku adalah fanboy. Aku kirim pesan kepadanya, hai. Dia bertanya siapa aku. Aku bilang aku mantan Cherry. Dia menjawab, senang mengenalmu. Serius, apa dia tidak punya rasa malu? Aku bertanya langsung apakah dia berani menyelesaikan ini secara langsung. Dia berkata tidak masalah, tapi sore itu dia sibuk belajar jadi dia cuma bisa menemuiku di malam hari. Oh, sekarang dia juga seorang mahasiswa pintar. Aku bilang oke, malam ini aku pasti akan menendang pantatnya. Pada jam 7 malam, aku sedang berdiri di taman kampus kami menunggunya. Setelah 30 menit, dia nggak datang. Sungguh pengecut. Aku sedang dalam perjalanan keluar dari taman saat aku melihat cowok seperti raksasa ini berdiri di samping air mancur. Dia menangkap pandanganku. Joy kan? Oh tidak, itu si Jet. Aku berdiri di sana seperti kelinci yang kebingungan saat dia berjalan mendekat. Anak anjing mana di bumi ini yang bisa terlihat seperti itu? Dia pasti anjing herder. Lalu dia berkata, dengarkan saja aku. Rencana awalku untuk menjatuhkannya ditolak oleh ukuran tubuhnya. Dia sangat besar, sehingga dia bisa membuatku terluka parah hanya dengan menjentikkan jari. Jadi aku harus memasukkan ekspresi tidak sabar menunggu dia berkata, aku tidak suka seri, aku cuma menggunakan dia sebagai cara untuk membuktikan kalau dia tidak cukup baik untukmu. Hah? Aku tidak berharap dia mengatakan itu. Tanda tanya memenuhi kepalaku. Aku akan bilang seberapa buruknya sifat mantanku. Itu bukan urusannya. Tapi aku akhirnya cuma mengatakan satu kalimat. Dia nggak pantas. Terus apa? Kamu pikir kamu pantas? Tiba-tiba dia tertawa, mengangguk, dan berkata, ya, aku menyukaimu. Aku menatapnya. Siapa cowok ini? Tiba-tiba kilas balik muncul di benakku. Aku pernah bertemu cowok ini sebelumnya. Kembali di sebuah pesta selama tahun pertamaku, aku bernyanyi sambil mabuk di depan semua orang. Setelah itu, seorang cowok meminta foto bareng denganku. Dia tampak kesepian, jadi aku ngobrol dengannya sebentar. Yang aku ingat, dia cowok pemalu saat itu, bukan raksasa ini. Apakah kamu yang foto denganku di pesta mahasiswa baru itu?
Dia menjawab, "Ya, dan aku tidak berhenti memikirkanmu sejak saat itu." Kemudian dia memberitahuku bagaimana kelas Senin pagiku ada di sebelah kelasnya. Jadi dia selalu menaruh cappuccino di mejaku. Astaga, selama ini dan aku kira Sherry yang melakukan itu. Tapi kamu membuatku putus dengan pacarku. Tidak mungkin aku bisa melepaskannya semudah itu. Tiba-tiba dia menatapku dengan penuh gairah. Lalu dia berkata kepadaku, "Jadi, kalau aku mencarikan pasangan lain untukmu, bagaimana perasaanmu tentangku?" Sementara aku masih samar-samar, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Aku mendengar suaraku dengan jelas berkata, "Baik." Sekarang kemanapun aku pergi, dia tampaknya ada di sana dan menjagaku bahkan lebih baik daripada ibuku. Entahlah, ini semua sangat membingungkan, tapi aku belum menyuruhnya pergi. Maksudnya apa? Kami bahkan tidak pernah berpegangan tangan atau semacamnya, tapi aku cukup suka dia di sampingku. Ini sangat membingungkan. Aku masih nggak ngerti apa aku ini gay atau bukan.